kali ini guys, aku kembali bercerita atau mau sharing tentang beberapa hal yang menurut aku perlu dan wajib dicontoh oleh kita orang Indonesia ataupun pemerintahan Indonesia ataupun ya negara kita Indonesia guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau disclaimer dulu, dimana kalau nanti aku akan menyampaikan hal-hal ini, aku tidak ada bermaksud untuk membanding-bandingkan antara negaraku Indonesia dan Malaysia, tapi ini pure hanya untuk pengalaman yang aku rasakan saja, supaya kalian lebih lagi mengerti dan terbuka akan hal-hal yang akan aku sampaikan ini guys. Dan buat kalian, sebelum kalian menonton selanjutnya video ini, saya minta dukungannya untuk like, komen, dan subscribe video saya dan juga YouTube channel saya. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. So, to the number one. Oke, yang pertama adalah sistem kesehatan di Malaysia itu patut dicontoh guys. Kalian tahu kenapa? Karena di sini itu sangat-sangat gampang dan sangat-sangat mudah untuk berobat, ataupun separah apapun sakitnya, macam senang aja gitu, tinggal kasihkan aja. Kalau kita mendaftar, kita kasihkan IC, mereka tidak perlu melihat kamu dari bagian orang kaya kah, orang miskin kah. Jadi maksud saya di sini guys, seperti pengalaman saya gitu kan, kalau misalnya di Malaysia itu mendaftar itu macam gampang aja gitu, macam kasih IC, atau kalau seperti saya sendiri kasih paspor gitu. Jadi mereka nggak melihat, oh ini orang kaya bisa berobat segini, oh ini orang yang sederhana bisa berobat. Tidak, jadi hanya pendaftaran saja, langsung aja cepat-cepat ditangani gitu. Jadi seperti pengalaman saya 2 tahun lepas gitu guys, ada saudara saya, anaknya udah gimana yang bilang, udah anaknya adiknya bapak saya gitu kan. Jadi dia itu harus secepatnya dioperasi gitu, tapi biaya belum ada karena BPJS belum ada gitu, maksudnya nggak ada surat apa segala macam. Mereka memperlambat guys, mereka tanya ini BPJS-nya mana, ininya apanya mana gitu. Jadi dia tiba-tiba, kebetulan saya lagi di Indonesia, dia telepon saya untuk saya langsung datang ke rumah sakit untuk membantu dia gitu guys. Jadi saya merasa itu tidak perlu. Jadi kita lakukan dulu demi keselamatan manusia gitu ya kan, demi keselamatan pasien dulu kita utamakan, baru kita pikirkan apa yang kedepannya gitu guys. Jadi please ini supaya kita harus bercermin, atau bukan bercermin, maksudnya meniru lah, bukan gimana ya aku bilang ya, a few moments later, ya takut silap kata gitu kan. Jadi aku harap sih kesehatan di Indonesia itu lebih baik lagi, lebih memikirkan masyarakatnya, kesehatan masyarakatnya, karena itu sangat penting guys. Jadi kalau seperti di sini ya, kayak saya, walaupun saya warga negara Indonesia, tapi memang saya sudah berkawin dengan orang Malaysia kan. Saya cuma bayar RM1 saja untuk pendaftaran. Jadi untuk saya sudah pernah bilang di video saya yang sebelum ini, dimana kalau kesehatannya itu pelayanan kesehatannya itu sangat bagus. Saya bayar RM1. Lepas itu saya diperiksa setiap bulan, masa saya hamil gitu, setiap bulan itu free gitu guys. Jadi pemerintah di sini sangat memperhatikan kesehatan. Ya, aku tahu memang kalau di sini Malaysia ini tidak sebesar Indonesia gitu, tapi semoga orang-orang di atas gitu ya kan, maksudnya bukan pemerintahan saja, karena aku tahu pemerintah kita sudah melakukan yang terbaik untuk kita, tapi ada lagi yang di bawah-bawahnya ini, yang bagian kesehatannya, yang apanya itu, tolong perhatikan hal-hal yang seperti ini gitu kan, karena ini pun menyangkut rakyat, menyangkut kehidupan, seperti itulah maksud saya ya kan. Oke. Yang kedua ialah di sini pemikiran atau mental masyarakatnya itu dalam berpendapat atau berargumen gitu sangat positif guys. Jadi terutama buat anak-anak muda yang kita ada di Indonesia,
kita sudah lihat kan orang-orang anak muda di sana sikit-sikit ada yang salah mereka demon, ada yang salah mereka ini bantah apa segala macam, buat kericuhan gitu. Dan mereka juga dalam berkomentar ya, terutama macam di YouTube saya ini, saya sangat-sangat sakit hati gitu guys kalau mereka berkomentar, apalagi orang-orang kita sesama Indonesia gitu kan, mereka berkomentar yang sangat menyakitkan hati dan sampai ada ngomong jorok gitu ya kan. Jadi saya merasa mental mereka kurang gitu ya kan. Dan memang kalau orang Malaysia, apalagi kita melihat mereka itu sangat-sangat welcome dengan kita, dengan orang-orang Indonesia gitu kan. Jadi mereka tidak pernah macam, memang saya tidak membilang atau mengatakan semua gitu kan, tapi saya melihat banyak, terutama juga mahasiswa gitu ya kan, padahal dia sudah sekolah tinggi loh, tapi mereka beranggapan atau berpikiran itu negatif gitu. Kalau ada yang salah, mereka tidak berbuat yang macam pikiran positif dulu baru berargumen, nggak seperti itu saya lihat. Tapi tidak semua ya, di sini sekali lagi saya katakan tidak semua. Dan saya lihat orang Malaysia itu seperti saya macam buat video ini ya guys, buat video-video YouTube, mereka sangat support, mereka juga buat komen yang positif. Tapi memang ada juga sebagian yang berkomen tidak patut juga, tapi kebanyakan orang Malaysia itu berpikiran sangat positif. Mungkin mereka menganggap oh itu suatu karya buat mereka gitu. Jadi kalau saya sudah cerita nih tentang seperti ini, nanti banyak orang yang komen, tapi kalau itu dari negara saya sendiri yang membuat saya sakit hati, yang membuat saya gimana saya buat, kenapa mereka tidak ada mensupport sebagai warga negara kita sendiri gitu. Jadi pemikiran mereka sangat-sangat ini gitu, sangat-sangat masih negatif gitu. Jadi please lah, kalau kita berpikiran negatif, coba kayak kita welcome dengan orang, seperti orang Malaysia welcome dengan orang Indonesia gitu kan, otomatis kita rasa oke gitu kan, rasa enak. Jadi orang lain pun datang ke negara kita sangat-sangat bagus gitu. Orang pun melihat, contoh kayak orang melihat itu demon-demon segala macam, kan malu kita kadang kan guys. Tapi ya gimana lah, itu semua terpulang ke masyarakatnya, terpulang ke rakyatnya kita, gimana, atau terpulang ke pribadi masing-masing, supaya kita lebih lagi membuka pikiran kita atau open minded guys. Oke? Itu dari saya. Yang ketiga ialah kecanggihan dan juga kebersihan di transportasi umum guys. Jadi di sini itu transportasi umumnya ada MRT, ada apa namanya, bus rapid, ada macam-macam lah. Di sini sangat-sangat terjaga guys. Jangankan di dalam MRT-nya atau di dalam busnya, saya melihat kayak seperti di KL gitu kan. Di sini banyak sangat saya melihat kesadaran gitu, kesadaran rakyat, bahkan juga karena mereka mencerminkan rakyat itu sebagai rakyat yang perlu dicontoh. Jadi orang-orang asing pun ikut gitu guys. Jadi kebersihan itu sangat terpulang kepada masyarakatnya. Seperti yang kita lihat ya guys, kemarin itu baru-baru keluarnya MRT di Jakarta gitu kan. Sekalian lihat banyak itu media-media menunjukkan banyak orang yang buang sampah sembarangan, ada yang makan di MRT. So kalau kalian ke Malaysia guys, tidak ada kalian jumpai seperti itu guys. Jadi di sini sangat ada timbul kesadaran untuk sama-sama menjaga transportasi umum itu. Tidak ada sampah di transportasi umum. Bahkan di stasiunnya guys, jarang kalian temui sampah-sampah gitu. Jadi sangat-sangat menjaga. Jadi aku harap sama kalian, kepada warga-warga kita, yang kalau misalnya kalian mau negara kita itu lebih maju, lebih canggih, tolong itu semua terpulang kepada diri sendiri untuk menjaga kebersihan, menjaga apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sudah mencerminkan hal-hal itu guys, otomatis orang lain, malah orang luar itu melihat, wah negara kita itu seperti ini gitu. Jadi sangat salut dengan
kebersihan di sini gitu, transportasi. Dan transportasi di sini nggak sembarangan juga guys, jadi nggak sembarangan harus stop di sana, stop di sini gitu kan, dan mereka selalu tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah buat jam segini ya jam 10 gitu berangkatnya, walaupun tapi jarang sangat lah saya temukan keterlambatan itu. Enggak seperti kalau misalnya di Indonesia ya, saya pengalaman saya sendiri, saya dari Medan mau ke Pekanbaru, dibilangnya mau berangkat jam 11, yang last-lastnya berangkat jam 2 guys. Bayangkan, dari jam 11 sampai jam 2 itu apa enggak banyak waktu yang bisa kita buat lagi. Sementara kita kadang dari rumah itu sudah terburu-buru gitu ya kan, tapi kita malah dibuang-buang waktu di tempat itu gitu kan. Oke, selanjutnya adalah tempat wisata yang bersih juga, dan juga yang sangat-sangat terjaga gitu, dengan sistemnya, dengan kebersihannya, semua terjaga guys. Jadi di sini mereka sangat memperhatikan gitu. Oh, ini daya tarik mereka. Misalnya wisata ini adalah daya tarik untuk orang-orang luar datang gitu kan. Jadi mereka sangat memberikan kebersihan, dan juga mereka juga membuat harga-harga yang sesuai gitu. Jadi tidak melihat, contoh kayak saya sendiri nih ya pergi ya kan ke taulah memang ke Danau Toba gitu ya kan, tempat pemandian lah apalah, mereka masih ada juga yang kurang sadar untuk melestarikan hal-hal yang sebenarnya alam sudah berikan. Indonesia itu sangat-sangat banyak alamnya yang sangat indah gitu, tapi masih banyak yang buang sampah segala macam. Jadi kalau di sini tempat wisatanya sangat dijaga, kebersihannya dijaga. Dan satu lagi guys, harga di sana makanan, kalau di Indonesia kalian tahu kan, kalau misalnya contohnya pop mie harganya 10.000 bisa jadi 25.000, atau pop mie harga 5.000 bisa jadi harga 10.000 gitu guys kalau di tempat wisata. Sementara di tempat wisata di sini, warung di sini harganya 5.000, tapi tempat wisata itu bisa jadi 10.000, padahal berdekatan. Saya sangat heran gitu guys. Saya gimana ya, kadang makanya orang bilang maunya bawa makanan lah dari rumah, karena kalau di sana nanti mahal lah semua. Seperti itu saya sudah merasakan sendiri gitu kan. Apalagi kalau saya pulang kampung mau bertamasya, berwisata gitu kan. Saya melihat apalagi kalau ke Danau Toba kan, orang luar sangat-sangat tertuju gitu dengan tempat wisata itu, sangat indah. Tapi banyak kesempatan mereka yang penjual-penjual itu menaikkan harga. Ya cenderamata dibilang wajar, seperti karena mungkin itu adalah ciri khas dari pulau itu atau ciri khas dari tempat itu gitu ya kan. Jadi boleh aja harganya agak naik, cuman jangan keterlaluan. Bukan semua yang saya bilang itu berwisata itu harus duit banyak kan guys. Padahal mereka teringin supaya dari sana ada membawa suatu kenang-kenangan atau oleh-oleh gitu kan. Cuman karena melihat harga, mereka masih berpikir 10 kali gitu. Jadi tolong nanti wisata-wisata itu, karena itu sangat membantu negara kita. Kalau misalnya ada wisatawan asing gitu datang ke tempat kita dan menguji tempat wisata kita, kita sendiri pun sebagai warga negara Indonesia sangat bangga kan. Jadi semoga dicontoh gitu cara kebersihan dan juga bagian harga untuk wisata Malaysia ini. Kalian boleh contoh supaya kita nanti lebih maju lagi. Apalagi tempat wisata kita sangat banyak gitu kan, bukan satu atau dua, sangat banyak dan luas gitu kan. Oke, yang ketiga ialah pemerintahan mengontrol barang-barang sembako atau harga-harga sembako. Jadi saya tahu seperti pengalaman di kampung saya kan, kalau misalnya kadang harga macam mau raya nih, contoh kayak sekarang nih kan mau raya itu bisa aja nanti harga-harga jadi naik gitu. Sementara kalau di sini guys, harga-harga itu sama aja, mau raya kah kamu, mau apakah, ada yang ini, semua sama gitu, nggak ada yang kesempatan gitu mau menaikkan harga. Jadi ada di sana nanti harga segini, ada di sana harganya kesini sama. Apalagi kalau di sana ya, saya bilang di Indonesia ya, kalau saya mau misalnya mau tahun baru atau mau hari raya, semua baju-baju harganya makin 2 kali lipat guys.
Kalian pasti tahu itu kan, 2 kali lipat. Sementara kalau di sini semakin ada hari lebaran, ada tahun baru atau hari Cina, ada semua, mereka malah kasih diskon guys, karena mereka tahu kalau misalnya kita itu memang perlu yang namanya baju baru, yang apa. Jadi jangan kesempatan gitu. Jadi kalau orang di Indonesia itu, kalau misalnya ini cerita saya sendiri ya, kalau misalnya tahun baru itu nanti harga dari 50.000 jadi 120.000, tawar ya enggak? Karena dia tahu kalau nggak mungkin kita nggak pakai baju baru tahun baru itu ya kan, ataupun lebaran itu gitu. Jadi mereka sangat-sangat menaikkan harga, dan juga harga sembako, nanti harga cabai, suka hati aja gitu. Kalau di sini sangat terkontrol. Bisa dibilang kita yang orang sederhana dengan orang yang sangat-sangat banyak duitnya bisa sama-sama beli harga cabai cuma Rp2.40, contohnya kayak gitu kan. Dan bisa beli yang namanya daging, sama-sama kita beli daging gitu dengan orang yang kaya atau miskin sini, karena harganya itu sama gitu. Jadi maksudnya, dan beli tempatnya itu pun nggak kira mau di mana gitu, apalagi kalau market memang sangat-sangat murah ya kan. Jadi lain lah dengan kalau di mall itu pun tidak beda jauh guys, tidak beda jauh dengan harga yang di market. Jadi sangat-sangat untung kita gitu kan, untung sangat sebagai warga kalau di sini. Jadi kalau bisa di Indonesia itu pemikirannya seperti itu, bisa memikirkan, oh kalau misalnya kita menaikkan harga sembako nanti orang lain banyak susah gitu kayak kan. Jadi kita harus jangan, karena saya pernah dengar nih dari petani kan, weh di sana sudah naik harga cabai, kita harus naikkan harga cabai, sementara modal mereka sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi mereka berusaha menaikkan, padahal pemerintah tidak menyuruh menaikkan harga sembako. Malah mereka, kalau warga-warga yang lain yang nggak tahu, mereka bilang pemerintahannya yang nggak mengkontrol gitu. Mana mungkin ya kan, satu orang pemerintah gitu mengkontrol sampai ke bawah yang begitu besar negara ya kan. Jadi itu hanya terpulang kepada masyarakatnya atau kepada pedagang atau kepada apanya lah gitu ya kan. Dan yang terakhir, bukan terakhir dan yang ke-6 adalah dia infrastruktur jalannya guys. Jadi infrastruktur jalan sini sangat rata. Maksudnya saya di sini semua infrastruktur di Malaysia itu sangat bagus, karena saya sudah pergi macam bagian Kedah sana, macam masuk ke kampung-kampung sampai sudah ke kampung dalamnya sangat guys, tapi masih pakai sudah pakai itu jalan raya gitu, macam udah diaspal, nggak kayak kita berlubang-lubang lah, masih ini apa namanya, banyak yang becek segala macam. Kalau di sini sampai ke kampung-kampungnya itu semua sudah aspal, bahkan kita bisa dikatakan di sini itu jarang menginjak tanah gitu guys. Makanya mungkin anak saya itu kemarin itu lomba jalan, karena kata orang injak rumput lah gitu. Jadi rumput aja sini jarang gitu, saking sudah bersihnya, sudah rata gitu semuanya. Jalan-jalan kemana sudah ada jalan yang rata gitu. Jadi sebenarnya di sini saya bilang bukan untuk contoh kayak Bapak Presiden kita, saya bukan bilang menyalahkan dia, tapi kebanyakan orang ini bawa-bawaan itu yang selalu tidak mengontrol desanya gitu kan. Jadi kayaknya Malaysia itu perlu dicontoh supaya supaya kita lebih maju gitu dengan jalan-jalannya. Kalau misalnya jalan-jalan kita di Indonesia sangat bagus, sangat gimana dibilang ya, sangat rata semua jalannya, sangat gampang dijangkau, yang pasti orang lain pun berminat sangat datang ke situ ya kan. Seperti kayak kampung saya, nanti mau ke sana itu pasti awalnya aja bisa terbelah gitu, maksudnya setengah jalan nanti bagus, setengah jalannya enggak gitu-gitu. Jadi sementara di sana sudah banyak masyarakat yang memerlukan jalan yang sangat bagus gitu. Jadi semoga nanti diperhatikan juga ya kan infrastruktur. Dan yang terakhir guys adalah di sini adalah toleransi beragamanya sangat bagus.
Jadi kalian sudah tahu kan, kalau misalnya negara Malaysia itu mayoritas itu semua orang Muslim, tapi mereka sangat bertoleransi dengan agama-agama lain. Jadi misalnya orang-orang raya gitu, orang-orang yang misalnya hari raya Cina atau orang Kristen yang beribadah, mereka sangat open gitu. Jadi nggak ada yang, maaf kata nih ya guys, ini saya berkata kenyataan gitu kan. Kalau misalnya kayak di Indonesia itu sering kali demon masalah agama, sering kali membuat kerecohan pasal agama gitu. Jadi menurut saya yang namanya agama itu, mana-mana agama pun itu selalu mengajarkan yang terbaik gitu ya kan. Jadi takkan misalnya agama itu mengajarkan kita membenci agama orang lain gitu. Contohnya kita harus walaupun itu kita cobalah menghargai gitu kan. Jadi kayak di sini tolong saling menghargai itu sangat kuat, toleransi beragama ini sangat kuat, sangat welcome gitu. Saya dulu sempat berpikir ya, kalau di sini macam kalau di Malaysia itu susah nggak ya nanti kalau ada yang sholat, kalau sholat ya mungkin gampang kan, kalau misalnya ada yang beribadah ada nggak gereja di sana. Dulu saya pikir pemikirannya seperti itu gitu kan. Sebelum saya datang ke Malaysia saya selalu berpikir nanti di sana saya mau melihat ada nggak di sana gereja, ada nggak di sana kuil, ada nggak di sana macam-macam gitu ya kan. Jadi saya rasa saya sampai di sini saya merasa mantap gitu, rasa macam bukan tidak bangga dengan Indonesia, saya merasa bangga juga dengan Malaysia, dengan bukan karena saya sudah berada di sini ya guys, tapi saya melihat mereka bangga dengan pemikiran mereka, dengan sifat kewelcomean mereka terhadap agama-agama lain gitu guys. Jadi saya berharap gitu kan, negara saya sendiri ini, negara Indonesia, tolong dicontoh yang namanya seperti ini guys. Jadi jangan ada lagi saya melihat kan macam-macam seperti demon karena ini, ada pembakaran gereja, ada segala macam, ada yang pelecehan agama, apa segala macam. Saya miris gitu nengoknya. Kenapa ya kan, saya di sini aja tinggal di negara Malaysia, saya melihat mereka sangat welcome gitu, gak keram. Contohnya nanti saya kayak sekarang ini hari raya ya, banyak teman-teman yang pergi walaupun dia tidak muslim, pergi beraya gitu, karena mereka sangat welcome gitu dengan saudara-saudara. Yang namanya manusia itu semua saudara-saudara mereka, karena dimana agama mengajarkan kita untuk saling menghargai, betul kan? Jadi seperti itu sih yang saya lihat di sini, toleransi agamanya sangat bagus. Oke guys, sekian dulu video mami, sekian dulu hal-hal yang mami ceritakan ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membuka pikiran kita semua di sini, dan jangan ada yang saling menyalahkan satu yang lain, karena ada yang saling mengejek. Jadi yang namanya kebaikan itu perlu kita sharing, kebaikan itu perlu kita lakukan supaya kita menjadi lebih baik. Contohnya kalau kalian berteman dengan orang jahat, pasti nanti kalian berikan dia. Kalau kalian berdekat dengan orang jahat, jadi hal yang positif saya kira ini kalau bisa kita ikuti, kalau bisa kita terapkan di Indonesia, ya otomatis kita pun jadinya seperti mereka-mereka ini, rakyat Indonesia yang menikmati hal yang kesadaran mereka gitu. Jadi kesadaran kita rakyat negara Indonesia, supaya kita lagi untuk sama-sama memajukan negara kita. Oke, saya cinta Indonesia, I love Indonesia, dan juga saya juga senang melihat negara Malaysia. Saya suka dua-dua negara ini, dan semoga negara ini pun selalu akur dan selalu bagus. Itu saja sih video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah itu guys. Dan see you my next video. Bye bye guys, I love you all. Mwah.